Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3753 dan 3754 Chen Ping menggunakan langkah pengendalian kebakaran dan terus menghindari serangan. Tubuh Chen Ping menghilang dan muncul, menyebabkan semua serangan Mu Yao gagal. Mu Yao melihat dua bola api di kaki Chen Ping dan mengerutkan kening. Keterampilan apa yang kamu lakukan? Mu Yao tidak mengerti. Bagaimana mungkin Chen Ping bisa bergerak seketika hanya dengan dua bola api? Kamu tidak peduli. Bukankah keluargamu terkenal dengan keterampilan berbasis api? Kalau begitu teruslah mencoba, aku tidak takut api. Chen Ping tersenyum dingin, dengan tatapan jijik di matanya. Mu Yao sangat marah karena dia adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Tetapi dia tidak ingin dibodohi oleh Chen Ping, Master Alam Kesengsaraan tingkat ketiga. Untungnya, ini bukan kota Nanjing dan tidak banyak orang melihatnya, kalau tidak dia akan mempermalukan keluargamu. Nak, aku akan membiarkanmu melihat keterampilan berbasis api keluargamu yang sebenarnya hari ini. Mu Yao meraung, dan tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke udara. Gelombang panas tiba-tiba berkumpul di udara. Gelombang panas yang sangat besar menyebabkan salju putih di sekitarnya mencair seketika, menampakkan daratan coklat. Gelombang panas itu terus bergulir di udara, dan kemudian Mu Yao menembakkan teknik spiritual, dan gelombang panas itu tiba-tiba meledak menjadi api yang hebat. Nyala api menderu ke arah Chen Ping, ledakan. Nyala api membentuk lautan api, membuat Chen Ping tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Segera, Chen Ping berada jauh di dalam lautan api dan menghilang. Mu Yao mengangkat sudut mulutnya, kamu terlalu muda untuk bertarung denganku. Ketika Shen Jizi melihat ini, dia tercengang. Dia duduk di tanah dan menyaksikan Chen Ping dikuburkan di lautan api, merasa sangat gugup. Chen Ping sudah mati, apakah Mu Yao akan mengincarnya selanjutnya? Shen Jizi mengkhawatirkan nasibnya sendiri. Dia ingin melarikan diri, tetapi kakinya tidak mau menurutinya sama sekali. Anak ini sangat tangguh, dia telah terbakar di lautan api ini untuk waktu yang lama namun dia bahkan tidak berteriak. Mu Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata tanpa mendengar teriakan Chen Ping. Namun tak lama kemudian, Mu Yao sedikit tercengang, karena ia menemukan bahwa lautan api yang membentang beberapa mil justru menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sosok Chen Ping berangsur-angsur muncul, dan seluruh tubuh Chen Ping ditutupi oleh api, dan api di lautan api berkumpul menuju Chen Ping. Seolah-olah Chen Ping sedang menyerap api ini. Apa yang terjadi? Wajah Mu Yao berubah drastis. Shen Jizi juga membuka matanya lebar-lebar, terlihat tidak percaya. Setelah beberapa saat, lautan api menghilang, dan Chen Ping tampak menikmatinya. Terima kasih atas nyala apimu yang dahsyat, yang membuat bintang asliku sedikit lebih terang. Kata Chen Ping sambil tersenyum tipis, bintang asli? Apakah kamu tidak mengerti asal mula api? Mu Kui terkejut, tidak buruk. Chen Ping membuka tangannya, dan sumber api meledak, dengan bola api menghantam telapak tangannya. Aura yang dipancarkan api ini jauh lebih kuat daripada Mu Yao. Hanya bola api kecil ini, gelombang panas yang meledak, membuat batu-batu di tanah mulai terbakar. Pantas saja kamu, seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan, berani menantangku. Ternyata kamu sudah memahami asal-usul elemen api. Mu Yao mengertakkan gigi, wajahnya penuh amarah. Jika dia tidak berlatih keterampilan berbasis api, Chen Ping pasti akan takut dengan kemampuannya mencapai alam kesengsaraan tingkat 9. Sangat disayangkan bahwa dia adalah seniman bela diri berbasis api. Tetapi Chen Ping telah menyadari asal mula api dan tidak takut sama sekali dengan api. Dalam hal ini, meskipun Mu Yao memiliki level tinggi dan kekuatan yang kuat,
tidak ada yang bisa dia lakukan melawan Chen Ping untuk sementara waktu. Nak, tunggu saja. Keluargamu kita memiliki lebih dari sekedar keterampilan berbasis api. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Setelah Mu Yao mengatakan itu, dia berbalik dan melompat, bersiap untuk pergi. Kamu ingin pergi? Apakah kamu mendapat izinku? Bola api di tangan Chen Ping langsung terlempar ke arah Mu Yao. Melihat ini, Mu Yao melambaikan tangannya dengan ringan, dan perisai api muncul. Tapi bola api Chen Ping dengan mudah melewati perisai api dan mengenai Mu Yao. Mu Yao tersandung di udara dan hampir jatuh, meskipun dia tidak terluka parah, pakaiannya terbakar. Mu Yao sedang memadamkan api di tubuhnya sambil melarikan diri, terlihat sangat malu. Melihat Mu Yao melarikan diri, Shen Jizi tercengang. Awalnya, dia berpikir tentang cara melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka Chen Ping, Master Alam Kesengsaraan tingkat ketiga, akan mengalahkan Biksu Master Alam Kesengsaraan tingkat 9. Jika Anda mengatakan ini, orang lain pasti akan menganggapnya sebagai lelucon. Tapi itu benar, Chen Ping tidak mengejar Mu Yao. Dia pergi ke lembah sungai salju untuk membantu Raja Iblis Ciun menemukan sisa-sisanya. Oke, jangan kaget. Ayo pergi ke Snow Creek Valley untuk melihatnya. Melihat Shen Jizi yang tercengang, Chen Ping berkata sambil tersenyum. Oke, Shen Jizi mengangguk berulang kali. Dia tidak berani tersinggung sedikit pun sekarang. Jika Chen Ping menyinggung perasaannya, Chen Ping mungkin akan menghancurkannya sampai mati dengan satu tangan. Chen Ping mengikuti Shen Jizi selama 10 menit lagi dan sampai di sebuah ngarai. Gunung-gunung menjulang tinggi di sini dan salju ada di mana-mana. Namun di tengah ngarai ini, ada aliran sungai kecil yang mengalir perlahan. Kalian pasti tahu kalau suhu di sini sangat rendah dan salju putih di mana-mana. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul sungai? Dan air di sungai ini bersih dan jernih, tetapi tidak ada ikan yang terlihat. Lembah Snow Creek juga sangat sepi. Tidak ada monster yang terlihat, hanya beberapa hewan kecil yang muncul sesekali dan minum air di tepi sungai. Ini lembah sungai salju, nama ini juga diambil dari nama sungai yang terus mengalir ini. Tidak peduli seberapa rendah suhu di sini, aliran ini tidak akan pernah membeku, sungguh ajaib. Shen Jizi mengikuti Chen Ping, berkata, Chen Ping membungkuk dan menyentuh tangannya di sungai, terasa hangat. Saya tidak menyangka akan ada sumber air panas di sini. Air panasnya muncul dari dalam tanah, jadi tentu saja tidak akan membeku. Chen Ping berdiri dan berkata dengan tenang, tidak ada alasan bagi sumber air panas untuk membeku. Ini bukan sumber air panas, juga tidak muncul dari dalam tanah, ini terbentuk setelah salju mencair. Kata Shen Jizi, terbentuk dari pencairan salju. Lalu bagaimana aliran ini bisa menjadi hangat? Apakah ada api di tengah bumi di sini? Petik 2. Chen Ping tidak mengerti, bagaimana salju bisa mencair. Kecuali jika terjadi kebakaran di inti bumi di sini. Dalam hal ini suhu tanah akan tinggi dan salju akan mencair. Tapi kalau apinya di tengah bumi, maka bukan aliran kecil ini. Saya khawatir salju di sini akan mencair dan terjadi banjir bandang. Chen Ping membawa mesin ajaib itu bersamanya dan pergi ke hulu sepanjang sungai. Dia ingin melihat dari mana sumber aliran ini. Nak, pasti ada jenazahku di sini. Aku bisa merasakannya. Tepat ketika Chen Ping memimpin Shen Jizi jauh ke dalam lembah salju, Raja Iblis Ciun tiba-tiba berbicara. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Jika semua sisa-sisa Raja Iblis Ciun dapat ditemukan di sini, maka Raja Iblis Ciun dapat terlahir kembali. Mengikuti sungai kecil, terus ke depan, ketika dia mencapai ujung sungai, Chen Ping melihat bahwa salju yang terus-menerus turun dari gunung akan mencair ketika mencapai tempat ini dan berubah menjadi aliran sungai yang perlahan.
Tidak ada sumber air panas yang keluar di sini, semuanya berasal dari salju yang mencair. Saat salju mencair, batu-batu di tanah berubah warna menjadi merah kecoklatan, seolah-olah baru terbakar. Chen Ping mengulurkan tangan dan menyentuh batu di tanah, dan ternyata sangat panas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada sesuatu yang terkubur di sini? Chen Ping menatap area tanpa salju dan mengerutkan kening. Ini dia, tulangku seharusnya ada di sini. Suara Raja Iblis Ciyun terdengar lagi. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Ciyun, Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga miliknya dan memutuskan untuk meledakkan bebatuan di tanah untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Minggir, pasti ada sesuatu di bawah tanah, kalau tidak, tidak akan seperti ini. Chen Ping meminta Shen Jizi untuk menyingkir, lalu dia memegang pedang pembunuh naga dan menebas batu itu dengan keras.